Jadi kita masuk ke dalam bagian pendahuluan. Dalam era teknologi modern, inovasi di bidang kesehatan terus berkembang untuk meningkatkan pelayanan medis dan kesejahteraan manusia. Salah satu terobosan yang menarik perhatian adalah pengembangan robot pendeteksi penyakit. Robot semacam ini dapat menjadi alat revolusioner dalam mencegah, deteksi dini, dan pengelolaan penyakit pada manusia. Pada abad ke-21, tantangan kesehatan semakin kompleks dengan peningkatan jumlah kasus penyakit dan permintaan akan layanan kesehatan yang lebih cepat dan akurat. Manusia memiliki keterbatasan yang melakukan diagnosa penyakit secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi teknologi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Robot pendeteksi penyakit manusia menjadi solusi yang menarik untuk memperbaiki efisiensi dan akurasi proses diagnostik. Kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan dan robotika juga memainkan peran kunci dalam pendorongan latar belakang ini, seperti algoritma kecerdasan buatan yang dapat memproses dan menganalisa data kesehatan dengan cepat dan memberikan dasar bagi kemampuan robot mendeteksi pola-pola penyakit yang kompleks. Selain itu, perkembangan sensorika dan teknologi sensor yang semakin canggih memungkinkan pengukuran parameter kesehatan secara lebih terinci dan akurat. Dengan latar belakang ini, perkembangan robot pendeteksi penyakit manusia menjadi langkah logis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses diagnostik kesehatan. Integrasi teknologi ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan manusia dalam melakukan diagnosis yang cepat, memberikan solusi untuk permasalahan akses terhadap layanan kesehatan, dan merampingkan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Nama saya Muhammad Tami Abrisa, saya akan meneruskan di kondisi gagasan. Robot pendeteksi penyakit adalah solusi inovatif dalam dunia kesehatan yang menyajikan revolusi dan pencegahan, deteksi dini, dan manajemen penyakit. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti sensor dan kecerdasan buatan, robot ini dapat memantau dan menganalisis data kesehatan manusia secara kontinu. Kemudian, untuk mendeteksi gejala penyakit pada tahap awal, kemungkinan intervensi yang lebih cepat dan efektif. Selain itu, robot ini dapat memberikan informasi kesehatan secara real time, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Meskipun menyimpan potensi besar, tantangan seperti privasi data, keamanan siber, dan aspek etika perlu diperhatikan dengan cermat. Dalam hal ini, mengembangkan robot pendeteksi penyakit memerlukan keterlibatan multidisiplin, termasuk ahli kesehatan, teknologi, dan etika, untuk memastikan implementasi memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan manusia. Assalamualaikum. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja robot pendeteksi penyakit manusia. Di sini terbagi menjadi 10 bagian dan saya akan menjelaskannya sampai bagian kelima. Yang pertama ada inisiasi dan aktivasi. Di fungsi ini robot akan diaktifkan ketika mendeteksi kebutuhan medis atau panggilan darurat. Sistemnya memulai proses booting dan mengecek semua fungsi perangkat keras dan perangkat lunaknya. Yang kedua ada sensor dan pengumpulan data. Di fungsi kali ini robot akan dilengkapi dengan berbagai sensor seperti thermal scanner, sensor denyut nadi, dan sensor tekanan darah. Robot ini akan menggunakan sensor-sensor ini untuk mengumpulkan data kesehatan pasien secara akurat. Yang ketiga ada kecerdasan buatan AI atau analisis data. Setelah data terkumpul, kecerdasan buatan akan memproses informasi tersebut, lalu algoritma AI akan membandingkan data dengan norma kesehatan, mengidentifikasi pola, dan menganalisis apakah ada indikasi penyakit atau masalah kesehatan pada pasien. Yang keempat ada interaksi dan pemeriksaan fisik. Di kali ini, robot akan berinteraksi dengan pasien secara empatik. Robot ini akan melakukan pemeriksaan fisik melalui sentuhan lembut dan menyediakan pertanyaan kesehatan tambahan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang riwayat penyakit pasien. Dan kelima adalah pemberian dukungan emosional, atau robot ini akan menunjukkan kemampuan empati dengan memberikan dukungan emosional kepada pasien. Ini mencakup penggunaan suara yang tenang dan responsif, serta ekspresi wajah yang diprogram untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada pasien. Baiklah, dilanjut oleh saya, I Gusling Warara Iswara Bawa dengan NIM 102022300405
Untuk yang nomor 6, bertindak sebagai penghubung dengan profesional medis jika robot mendeteksi gejala serius atau memerlukan penilaian lebih lanjut. Robot ini dapat menghubungkan pasien secara langsung dengan pusat medis atau tim dokter menggunakan teknologi komunikasi canggihnya. Yang ketujuh, konsultasi dengan profesional medis. Robot memfasilitasi konsultasi antara pasien dan profesional medis. Ini dapat melibatkan pertukaran data kesehatan, diagnosis jarak jauh, dan rekomendasi perawatan lebih lanjut. Untuk yang ke-8, pemberian perawatan awal. Dalam situasi darurat, robot dapat memberikan perawatan awal seperti memberikan obat atau tindakan medis berdasarkan analisis data kesehatan dan keadaan pasien. Yang ke-9, pembelajaran dan pembaruan. Robot memiliki kemampuan untuk mempelajari dan memperbarui database kesehatannya. Lalu, robot juga dapat menyimpan informasi tentang pasien dan menggunakan pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi diagnosis serta memberikan perawatan yang semakin disesuaikan. Yang ke-10, implementasi tindakan pengobatan. Jika diperlukan, robot dapat mengimplementasikan tindakan pengobatan berdasarkan protokol medis atau petunjuk dari profesional medis. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu pembuatan robot pendeteksi penyakit di manusia merupakan inovasi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan sektor kesehatan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan juga aspek privasi, etika, dan keamanan data dalam pengembangan dan implementasi robot pendeteksi dalam penyakit ini.